Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini sebagaimana biasanya Ustaz Muhammad Yusron yang sedianya menyampaikan kajian, namun beliau sedang beruzur, sedang melaksanakan safar atau berumrah, yang kemudian tidak bisa membersamai kita di malam hari ini. Kemudian juga ustadz-ustadz yang lain minta, namun juga ada kegiatan yang bertepatan, dan terakhir ini cadangan terakhir sampai ke kami, dan alhamdulillah kebetulan juga tidak ada kegiatan yang penting di malam hari ini sehingga kami bisa hadir di tengah-tengah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski demikian tentu tidak bisa menggantikan kemuliaan para pemateri kita yang seharusnya, atau ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang seharusnya membersamai kita di malam hari ini. Tapi setidaknya thalabul ilmi ini tidak boleh berhenti, putus, dikarenakan tidak adanya yang mengisi, maka tetap harus berjalan, meskipun tentu saja persoalan kualitas itu mungkin kita kesampingkan, dalam artian tentu saja yang lebih daripada itu adalah fadl thalabul ilm, keutamaan, mendapatkan keutamaan thalabul ilm. Hadirin dan hadirat ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tentu ada pembahasan kitab yang dibawakan oleh ustadzuna. Namun di kesempatan ini kami tidak melanjutkan pembahasan itu, karena itu mungkin beliau punya metode khusus dalam menyampaikannya, sehingga kami merasa tidak berhak untuk melanjutkannya. Namun untuk mengisi kekosongan dari materi tersebut, kita ingin tetap mengkaji beberapa hal, khususnya terkait dengan apa yang menimpa negeri kita di akhir-akhir ini, yang sama kita ketahui dari media-media, khususnya tentu saja meskipun kota kita ini juga ada bencana, atau bahkan di beberapa kabupaten, namun tidak sedahsyat apa yang terjadi yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Yang tentu saja sekali lagi di satu sisi kita bersedih, kita berduka dengan bencana itu, kalau tidak salah update terakhir kurang hampir 1000 yang wafat, mungkin 900-an, 900 orang yang sudah korban jiwa, adapun yang terdampak itu jutaan, belum lagi berbicara kerugian material dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, satu sisi kita sedih, meskipun di sisi lain kita berada dalam kondisi selamat di sini, yang tentu saja keselamatan ini semoga langgeng atau semoga berjalan terus, karena musim hujan pun tetap ada kewaspadaan, karena kita termasuk, atau kota Makassar termasuk kota yang langganan terendam di beberapa titik, meskipun tidak semua, tapi di beberapa titik-titik itu adalah titik rawan. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak
sampai pada pembahasan kebijakan-kebijakan tentu saja ya, atau menyikapi isu-isu ini, tapi menyikapi dalam artian sikap imaniyah ya, karena kita menganggap atau kita meyakini bahwasanya agama kita ini adalah agama yang syamil ya, yang kamil dan syamil, yang sempurna, yang memperhatikan berbagai aspek ya, termasuk dalam hal ini adalah aspek-aspek kebencanaan ya. Bahkan ya, kita sendiri ya, khususnya di Wahda Islamiyah Dewan Syariah ya, sempat juga membahas tentang fikih bencana ya, itu ada di website ya Dewan Syariah ya, bisa dicari atau filenya ada di Dewan Syariah terkait dengan fikih bencana ya. Apa manfaat, apa faidah dari situ ya? Ada ya hal-hal yang terkait dengan bencana ya, khususnya fikihnya ya, tentang sholatnya bagaimana toharohnya ya, bahkan sampai ya kalau tidak salah terkait dengan penanganan jenazah ya, apakah dikuburkan secara sekaligus atau tetap satu-satu dikafani atau tidak ya, itu semua kita bahas ya dalam ya, sudah ada mungkin hampir 10 tahun yang lalu ya kita membahas ya, sampai kita memperhatikan hal-hal seperti itu ya. Jika penanganannya saja atau dalam kondisi bencana saja kita memperhatikan dalam, atau Islam memperhatikan hal itu, bagaimana dengan pencegahannya? Sementara salah satu karakter daripada agama kita ini adalah agama pencegahan, agama preventif ya, yang berupaya untuk mencegah ya kemungkinan lahirnya dampak-dampak yang buruk ya. Maka tentu saja ini menjadi perhatian atau penyikapan seorang mukmin ketika berhadapan dengan hal-hal yang berkaitan dengan al-masaib atau musibah, atau biasa disebut al-kawarith ya, atau bencana ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, makanya ya kita ya angkat ya tema di sini tentang sikap seorang mukmin ya dalam ya menghadapi atau menyikapi sebuah ya bencana, meskipun bukan kita yang ditimpa ya, tapi istilahnya ada sikap ya, sikap apa yang dilakukan ya. Karena tentu saja di beberapa tempat ya, di beberapa isu-isu yang muncul ya, ada yang ya, berkomentar-komentar yang mungkin tidak layak ya, tidak selayaknya, dan juga ini membuktikan bahwasanya memang ya di antara kaum muslimin khususnya ya, kalau orang lain ya mungkin kita bisa pahami ya, tapi sikap-sikap imaniyah tetap saja ada yang mengkritisi ya, mengkritisi dari berbagai ya aspeknya ketika kita berbicara, khususnya berbicara tentang pencegahan ya, pencegahan ya. Mungkin sering sudah pernah dengar istilah Wahabi lingkungan ya. Ya sudah sempat ya ketika seorang dikritisi terkait dengan perusakan lingkungan ya, diakibatkan pembukaan ya, pertambangan ya oleh salah satu ormas, lalu kemudian yang mengkritisi tersebut sebenarnya bukan dari lembaga agama ya, tapi dia memang lembaga LSM ya, terkait dengan lingkungan hidup ya, tapi kemudian orang-orang yang mengkritisi hal tersebut dianggap sebagai ya Wahabi lingkungan. Jadi apapun minumannya ya, apapun makanannya ya, tetap Wahabi yang dituduh ya, apapun isunya ya tetap lari ke sana ya. Maka ini ada satu sikap yang tentu tidak layak bagi kita untuk meniru hal tersebut. Perusakan lingkungan lalu kemudian sampai kepada ya persoalan kepercayaan dan seterusnya. Ya, kemudian belum juga terkait dengan kebijakan-kebijakan ya, persoalan izin-izin dan lain sebagainya ya, itu juga ketika dikritisi ya, maka ya sampai juga kepada kita ya terkait dengan ya isu bahwa itu ya menjelek-jelekkan pihak tertentu ya, padahal amar ma'ruf nahi mungkar ya bukan persoalan menjelek-jelekkan ya, tapi semua kerusakan berupaya untuk kita cegah ya, itu jadi prinsip ya. Mencegah semua kemudaratan itu harus menjadi prinsip seorang mukmin ya, di mana tidak ada, kita meyakini semua kerusakan yang ada di muka bumi ini adalah bima kasabat aidin nas, adalah ulah
daripada perbuatan manusia. Ya, meskipun kita meyakini bahwa itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu bukan tanpa sebab. Ya, ada sebab-sebabnya. Ya, maka salah satu sebabnya adalah perusakan yang dilakukan. Ya, lalu kemudian ketika kita mengkritisi dari aspek ini, ya ada saja orang-orang yang menganggap bahwa ini ya menjelek-jelekkan pihak tertentu, padahal tidak ada ya sampai ke situ. Apapun siapapun yang melakukannya ya tentu harus dikritisi. Ya, tentu dengan berbagai ya adab. Nah, namun ini sekedar pengantar bagaimana kita memahami menyikapi ya isu-isu tentang bencana alam ini. Ya, karena itulah manhaj. Ya, disitulah juga ada manhaj. Jadi berbicara manhaj itu, ikhwas sekalian dimuliakan Allah, bukan tentang akidah saja, ya, bukan tentang ibadah saja, ya. Tapi berbicara manhaj ini ya jangan sampai cuma dilihat dari jenggot dan celana saja, ya, atau jilbabnya, tidak. Ya. Termasuk menyikapi tentang hal-hal seperti ini. Itu juga adalah manhaj yang harus dibangun. Ya, manhaj bagaimana Islam menyikapi, ya, nah itulah yang manhaj itu, ya, dia adalah buah daripada manhaj yang benar, ya, sikap yang benar itu, ya, menjadi dasar pola pikir yang benar, ya, ketika kita menentukan sikap. Ya, sayang sekali kalau ya, kita dapati orang-orang seperti yang kita sebutkan tadi, ya, bainat tafrid wal ifrat, ya, ada yang ya radikal, ada yang sekuler, ya, atau liberal, ya, yang radikal ada yang liberal, ya, dan ada yang ya, tergantung ya, kepentingannya apa. Nah, dalam manhaj seorang muslim ya tidak seperti itu. Tetap ada hal-hal yang dijunjung tinggi dalam rangka ya menyikapi. Jadi sikap itu memperlihatkan di mana kita bermanhaj, di mana manhaj kita ini mungkin secara teoritisnya mungkin kuat, ya, tapi nanti dilihat ketika dia menyikapi sesuatu, ya. Jadi kadang-kadang misalnya dalam manhaj akidah, ya, orang biasanya ya, ketika dia ya mengkhawatirkan misalnya rezekinya, ya, lalu kemudian dia melakukan ya praktek bisnis yang haram, ya, dengan alasan ya bahwa dia yakini Allah memberi rezeki, tapi dia katakan ya bahwasanya ya tidak ada jalan lain ini ya selain daripada ya memberikan menempuh jalan-jalan yang haram. Ya, ini dalam rangka bisnis, ya. Ya. Karena ada juga kita juga dibolehkan untuk memakan hal yang haram dalam lingkup tertentu, ya, seperti hukum darurat misalnya. Nah, itu ada. Itu pun fi mahmasatin ghairu mutajanifil lis, ya. Dalam kondisi darurat dan tidak boleh melebihi kadarnya, ya. Jadi memakan yang haram itu dalam kondisi tertentu, ya, darurat yang mengancam nyawa, ya, dan juga sesuai dengan kadarnya, bukan untuk bersenang-senang. Nah, sebagian orang bermanhaj bahwa ya betul seperti itu, tapi ketika dalam perilaku kelihatanlah bahwa dia orang yang tidak memiliki prinsip atau orang yang memiliki prinsip yang salah, ya, dengan misalnya berhutang ribawi, ya, mengatakan ya tidak bisa berbisnis orang kalau tidak ya, begini dan begitu, ya, dan seterusnya, ya. Itu salah satu contoh menunjukkan bahwa dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap upayanya, sehingga ada manhaj yang rusak dalam akidahnya, ya, sadar atau tidak sadar. Nah, begitupun ketika kita menghadapi bencana ini, ya, beberapa kalau kita membahas dari aspek sebab akibat, ya tentu ada metode khusus yang kita harus jelaskan secara teoritis dan juga secara faktual, ya. Juga ketika kita berbicara tentang penyikapan ketika terjadi, itu juga ada hal-hal yang perlu untuk kita pelajari. Nah, di kesempatan ini beberapa poin yang penting untuk kita, ya, bahwasanya poin-poin ini menjadi landasan dalam kita bersikap menyikapi apa yang terjadi di sekitar kita. Ya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama-tama tentu seorang mukmin meyakini bahwa al-kaun yakumu ala sunanin tsabitah. Bahwasanya alam ini sudah berjalan sesuai dengan
aturannya, sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan untuknya. Ya, itu yang harus kita yakini. Tidak ada penciptaan yang salah. Ya, bismillah. Tidak sama temuan-temuan manusia. Harus ya try and error dulu. Ya. Kalau mobil biasa kalau keluaran baru harus test drive dulu istilahnya, ya. Test drive, prototipenya harus dicoba ya dari berbagai aspek. Jangankan sudah jadi, sebelum jadi pun sudah dites. Ya, bahan bakarnya berapa lama, ya, aerodinamisnya, ya, ketika dia kena angin, ya, kekuatan angin seberapa, jangan sampai dia terbang, ya, baru kecepatan 30 km per jam langsung terbang. Ya, itu semua dipikir, ya, bagaimana dia memecah angin, ya, bagaimana kedalaman tertentu dia bisa kuat menanggung air, ya, tahan dari air. Itu semua adalah ya hal yang harus dipikirkan, dan itu selalu saja ada yang rusak. Meskipun sudah dinyatakan sempurna, selalu saja ada masalah. Tapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan seorang mukmin, tidak ada. Tidak ada yang salah setel, ya. Kalau bahasa tukang lari setelan. Ya. Kalau lari setelannya biasa temboknya miring, ya. Iya, tidak ada yang seperti itu dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sunanun tsabitah. Ya, dia adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti, ya. Wal fasadu yukhriku hadhihi sunan, ya. Apa yang membuat rusak, ya, seandainya dia dibiarkan begitu saja atau dimanfaatkan sesuai manfaatnya, ya, maka dia tidak akan rusak. Kerusakan itu muncul ketika dia dimanfaatkan berlebihan atau harusnya dimanfaatkan tapi tidak dimanfaatkan, ya, dan seterusnya. Itu semua akan menjadi kerusakan-kerusakan, mulai dari benda terkecil dalam kehidupan kita, sel-selnya, molekul-molekulnya, ya, atomnya, ya, sampai kepada hal yang besar yaitu planet ini, ya. Maka semua itu akan menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ketika dia berjalan sesuai dengan peruntukannya, maka dia akan normal, tidak akan pernah ada kerusakan. Itu dulu yang harus diyakini. Ya, Allah katakan wa khalaqa kulla syai', ya, faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan semuanya. Semua yang terkandung di dalamnya itu ditetapkan, fungsi-fungsinya, manfaatnya dan lain sebagainya itu ditetapkan. Ya, lalu kemudian muncullah manusia yang merusak. Ya. Itu yang kita lihat. Ya. Makanya kalau kita lihat, telusuri semua bencana-bencana yang ada, ya, ujung-ujungnya adalah bima kasabat aydin nas, ya, bima kasabat aydin nas. Nah, ini yang poin kedua, bahwa al fasadu fil barri wal bahr, ya, bahwa kerusakan itu, ya, ada di muka bumi ini dan itu selalu ada, ya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang berpikir untuk keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari tubuh kita sendiri, ya, apa fungsinya? Ya, ya, yang fungsinya tidak disesuaikan maka akan rusak. Ya, ada batas-batasnya, yang diporsir maka akan rusak. Ya, makanan-makanan yang tidak layak, ya, kemudian kita masukkan akan rusak. Ya, iya. Misalnya minuman keras, misalnya memang tidak cocok untuk tubuh kita, kita masukkan akan rusak. Ya, ya, merokok, ya, yang tidak boleh masuk, ya, kemudian kita rusak, ya, dan seterusnya. Ya, obat-obatan yang sebenarnya tidak dibolehkan kita masukkan, maka itu semua akan merusak. Lingkungan pun demikian. Ya, fungsi dari pohon, fungsi dari, ya, gunung-gunung, fungsi dari tanaman-tanaman, itu semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti tidak boleh dimanfaatkan, tapi ketika pemanfaatannya sudah melewati daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu, ya, tunggulah kerusakannya. Ya, kita tunggu kerusakannya. Fatarabbasu. Ya, maka tunggulah, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kerusakan-kerusakan ini, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada hubungannya, bahkan erat hubungannya dengan perilaku manusia. Ya.
perilaku manusia. Dan itu kemudian menjadi sekaligus pada poin selanjutnya, yaitu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Alarm dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang terjadi ini adalah Anda merusak. Itu kerusakan dari Anda. Silakan ditelusuri bagaimana mempertemukan antara kerusakan manusia dengan bencana. Tugas Anda untuk menemukan garis hubungannya atau garis merahnya yang menyambungkan antara bencana ini dengan kerusakan apa yang dilakukan oleh manusia. Baik itu bencana alam ataupun bencana-bencana moral. Ya. Bencana moral ya, atau ya, hal-hal yang lain terkait, dan baik itu sifatnya pribadi maupun komunitas yaitu kemasyarakatan, yang sifatnya pribadi kita individu ya, atau kolektif kemasyarakatan sebagai bangsa, sebagai warga ya, sebagai ya komunitas terkecil yang ada di bumi ini. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kebetulan. Jangan sampai dianggap bahwa apa yang terjadi, yang menimpa kita, baik itu di sini di mana-mana, ya semua bencana secara umum, itu kaidahnya adalah dia bukan sesuatu yang tiba-tiba, dan dia bukan sesuatu yang seakan-akan Allah mengatakan, ya siapa lagi gilirannya ya, ya. Tidak. Di daerah mana lagi gilirannya? Tidak. Ada hubungan antara manusia, perilaku manusia dengan bencana tersebut. Nah, tinggal bagaimana kita ya mencari akarnya, lalu kemudian menyembuhkannya dengan ya tentu dengan bertaubat, taubatan nasuha. Ya. Sehingga itu sekaligus alarm bagi kita. Warning ya. Jadi ketika ada bencana tiba, maka itu menjadi warning bahwa ini ada kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Stop sampai di situ. Ya. Maka solusi yang tepat ya bagaimana kita memperbaiki itu semua. Ya, apapun bentuknya. Dan sekali lagi ini tidak ya bukan sesuatu yang sporadis ya. Dalam artian dia bencana tiba-tiba di situ, dipilih di situ, tidak. Tapi ada hubungannya dengan apa yang kita perbuat. Ya, baik itu hubungan langsung ya ataupun tidak langsung. Ya, termasuk dalam hal ini adalah kemaksiatan. Ya, para ulama katakan bahwa ya bencana itu dari zunub. Ya, dari zunub, dari dosa, dan cara mengangkatnya adalah dengan taubat. Cara mengangkat bencana itu dengan bertaubat. Ya. Apakah itu betul? Maksudnya apakah itu secara penelitian betul ada dosa-dosa yang dilakukan, apalagi maksiat dilakukan? Itu juga perlu ya perlu ya, penelitian ya dan lain sebagainya ya, perangkat-perangkatnya perlu konfirmasi, karena kita tentu tidak ingin menuduh ya, tapi bahwasanya itu menjadi sebuah introspeksi bagi pribadi, maka itu wajib ya. Namun sebagai orang yang di luar yang tidak mengetahui hati manusia dan perilaku manusia, tidak boleh dijadikan amunisi untuk menyerang saudara-saudara kita yang apalagi saat ini sedang ditimpa musibah. Ya, yang ingin kita katakan di poin ini bahwa bencana itu bukan sesuatu yang dipilih secara sporadis, secara acak. Ya, tidak. Tapi dia adalah ada hubungan erat hubungannya dengan perbuatan kita. Ya, baik itu hubungan kita dengan Allah ya berupa kemaksiatan, atau memang ya hubungan kita dengan alam itu sendiri ya, dengan ya merusak apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi rasailur rahmah ya, surat cinta ya dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun bisa menjadi alarm, warning ya bahwa Anda sudah merusak ya. Sehingga kita bisa mengambil poin-poin dari atau beberapa pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya kita jadikan itu sebagai tanbihun lil ghafilin. Ya, peringatan bagi orang-orang yang lalai dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ketahui bahwa negeri kita ini mungkin belum ada penelitian yang pasti, tapi bisa dibilang ya negeri kaum muslimin yang terbesar ya, tapi ya, kalau ibadah paling sepi ya.
Maksudnya dilihat dari jumlah kaum muslimin, ya. Ya, yang mungkin sudah 180 jutaan, ya. 280 juta penduduk kaum muslimin, ya 170 jutaan kalau tidak salah, ya muslim, selebihnya berbagai macam agama. Nah, itu ya, dilihat dari ibadah, ya itu kita tidak melihat ya kekuatan ibadah ya kaum muslimin dari aspek ibadah ukurannya adalah sholat misalnya, ya. Ya, meskipun banyak masjid, ya tapi masjid-masjid itu lebih banyak kosongnya daripada terisinya. Ya. Tanbih lil ghafilin. Jadi ini peringatan yang kita bisa maknai sebagai ya peringatan bagi orang-orang yang lalai. Ya, kemudian juga bagaimana kita kembali audatun lil masaris sahih, ya. Seperti ya slogannya salah seorang polisi, ya, kembali ke jalan yang benar, ya. Kembali ke jalur yang benar, ya, ke jalan yang benar, ya. Sehingga teguran dengan berbagai macam bencana yang Allah berikan kepada kita itu surat cintanya bermakna kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke jalan yang benar, ya. Kemudian juga ya menjadi apa? Tazkirun bi dha'fil insan mahma balagat quwwatuhu. Ya, juga pengingat kepada manusia bahwa Anda semua ini lemah. Ya. Kalau Allah sudah mengatakan kun, ya, tidak bisa ditolak. Anda semua ini makhluk yang lemah, kita semua makhluk yang lemah. Meskipun kita menyatakan kita ini punya super power, ya, punya kekuatan super, ya. Ya, baik itu dari sisi jabatan politik, ya, atau ketokohan kita, atau harta kita. Ya, apalagi kita lihat wal yazubillah, ya, harta-harta begitu tidak berartinya, ya, tidak berarti bos sekalian, ya. Ada yang mengatakan ini rumah saya menabung, ya, 20 tahun, satu hari saja habis, ya, satu hari selesai. Dia menabung 20 tahun, ya, seorang karyawan swasta, ya, dia menabung bersama dengan istrinya. Menabung sampai terbangun rumahnya, dicicil-cicil, dia tidak mau kredit, ya, dia bangun sedikit demi sedikit, tanah kosong kemudian dibangun, ya, setelah dipakai kurang lebih 5 tahun kalau tidak salah, itu kemudian hilang selama 1 hari, hilang, bukan roboh, hilang semua dengan apa? Dengan pondasi-pondasinya terangkat, ya, sisa tanahnya, ya, artinya kekuatan apapun tidak ada, ya. Ada wali kota yang ikut hanyut, ya, kemudian masih sempat selamat, ya. Artinya jabatan pun, ya, mana semua itu ajudan-ajudannya, ya, tidak ada, ya. Menunjukkan bahwa Allah mengirimkan surat kepada kita bahwasanya kalian itu lemah, ya. Maka apa yang Anda sombongkan? Kalian itu sangat lemah. Ambil pelajaran bahwa kekuatan kita ini la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita juga pertegas bahwa jangankan melindungi rumah, ya, melindungi seekor semut pun kita tidak akan bisa. Mengangkat seekor semut pun, ya, seekor lalat pun tidak akan bisa kita lakukan kalau tidak ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini peringatan kepada kita semua. Kemudian juga, ya, dia bisa menggerakkan jiwa kita, ya. Jadi bencana itu bisa menggerakkan jiwa kita untuk, ya, selalu berpikir untuk islah, memperbaiki, ya. Jadi jangan sampai dimaknai dia adalah iqab saja, ya, memaknai hukuman Allah Subhanahu wa taala, tapi dia merupakan, kita ambil hikmahnya di bahwa dia merupakan surat cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, untuk kita tidak lalai, untuk kita kembali dari jauhnya kesesatan kita, kembali ke jalan yang seharusnya, ya, untuk kita mengingat lemahnya, betapa lemahnya diri ini, dan untuk kita senantiasa termotivasi untuk senantiasa memperbaiki dan memperbaiki. Apalagi kebanyakan yang hadir adalah para duat, ya, maka tentu motivasi kita untuk memperbaiki umat ini itu lebih harus dikuatkan melalui, ya, bencana-bencana seperti yang terjadi di akhir-akhir ini. Ya. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang apa peranan kita sebagai manusia.
ya, untuk memperbaiki ini semua. Ya. Tentu Al-Quran ya, berbicara masalah ya tentu berbicara solusi juga. Dan kadang-kadang solusinya ya tinggal dibalik saja. Ya, tinggal dibalik apa penyebabnya, maka hilangkan penyebabnya. Solusinya adalah menghilangkan penyebab tersebut. Ya. Misalnya ketika Allah mengatakan bima kasabat aydin nas, kerusakan itu terjadi karena tangan-tangan manusia, maka tinggal bagaimana tangan ini dihentikan untuk merusak. Mulai dari yang punya legalitas, ya, pemegang otoritas dalam persoalan ini, dalam hal ini adalah pemerintah. Ya, lihat apa yang Anda tanda tangani, apa yang Anda setujui. Ya, kemudian turun ke bawah sampai kepada partikel terkecilnya. Ya, kita sebagai rakyat biasa itu juga jangan dikatakan bahwa cuma, ya, kalau misalnya kita berbicara penebangan misalnya kan cuma satu pohon. Ya, kalau satu berpikiran begini dikali dengan 10.000 orang, 10.000 pohon habis. Ya, dan satu pohon itu ya, tidak ada orang kehutanan di sini. Itu tumbuh nanti seperti itu 20-30 tahun, ya. Ya, baru bisa, bahkan ada yang 100 tahun baru bisa kokoh, ya. Sementara kita ya menebangnya terus. Ya, misalnya ini satu aspek saja. Ya, belum lagi aspek-aspek yang lain. Kalau dia adalah kemaksiatan, ya. Dan ini memang salah satu aspeknya. Hentikan kemaksiatan itu. Ya, dan kalau kita adalah pemegang kebijakan, itu sangat mudah, di mana Rasulullah menegaskan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau ada kemungkaran diubah dengan tangan, dengan kekuasaan, ya. Nah, ini manhaj yang benar, ya. Jangan menyembunyikan, ya. Justru itu manhaj yang salah, ya. Ada yang mengatakan bahwa ya jangan menyebarkan ya, aib-aib dan lain sebagainya. Bukan menyebarkan, ya, tapi ini kita mau menyadarkan. Itu manhaj yang benar, ya. Bagaimana menyadarkan orang-orang yang khususnya punya efek langsung dalam, ya, punya hubungan langsung dalam hal ini, ya. Ya, karena kalau cuma satu orang, satu warga, ya cuma satu bisa ditebang. Tapi kalau perusahaan, ya, satu hari bisa 1.000, bisa 2.000, ya, itu kan lebih mudarat lagi, ya. Berapa nyawa yang harus kita korbankan? Ya, itu baru satu aspek, ya. Belum lagi tentang kemaksiatan yang kadang orang mengatakan apa hubungannya, ya. Mengatakan bahwa apa hubungannya lokalisasi dengan banjir? Banjir semua, ya. Ya, sama-sama banjir, ya. Ya, apa hubungannya gempa bumi, ya, dengan minuman keras? Ya, apa hubungannya ya, tsunami ya, dengan perjudian? Ya, secara tidak langsung ya memang, secara langsung memang tidak ada, tapi ya, ancaman-ancaman Allah Subhanahu Wa Taala itu jelas, ya, bahwasanya dosa itu, ya, apalagi kalau sudah terbiasa, ya, di mana para dai-nya juga sudah diam, ya, cuma lihat-lihat saja, ya, cuma mengatakan, Ustaz, kalau ditegur kita yang diserang, ya, kalau ditegur nanti ya, sudah selesai itu kalau begitu. Berarti ya sudah lihat-lihat saja kalau begitu, ya. Ya. Sehingga ya datanglah Allah Subhanahu Wa Taala, datanglah Allah dengan tegurannya, ya. Di mana Allah katakan bahwasanya ya, wattaqu fitnatan, ya. Takutlah kalian dari bencana la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, orang-orang bermaksiat saja, ya. Tapi juga orang-orang yang beriman, ya. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha juga menyebutkan itu, ya. Apakah kita diazab ya Rasulullah? Wa fina mu'minin, dan diantara kita ada yang beriman, ya. Maka kalau ya, yang beriman itu tidak melakukan perbaikan. Nah, makanya kita masukkan tadi dalam poin, salah satu poin terakhir dari kandungan yang bisa kita ambil dari musibah itu adalah jiwa yang selalu ingin memperbaiki, ya, kalau kita sadar, ya. Nah, banyak hal yang perlu untuk kita perbaiki sebagai manusia, ya. Upaya-upaya itu ya adalah nashrul adli wa muharabatuz zulm, ya, khususnya yang punya kekuasaan, bagaimana menyebarkan nilai-nilai keadilan
dan memerangi kezaliman. Kezaliman dari berbagai aspek, ya. Nah, ini harus diperangi. Kemudian hifzul bi'ah wat tawazun al-kauni. Bagaimana kita menjaga lingkungan kita dan tawazun kauni. Ya, tidak berlebih-lebihan, ya, atau berimbang dalam rangka pemanfaatannya. Ya, tidak rakus, ya, tidak juga didiamkan. Ya, karena sebagian juga ada hal-hal yang kalau dia dibiarkan, tidak diapa-apakan, justru akan rusak juga. Ya, ya banyak contoh kecilnya. Ya, dalam tubuh kita, ya, kalau rambut dibiarkan, woi, mau sampai di mana? Ya. Kalau kuku dibiarkan, sudah pernah lihat kuku terpanjang di dunia? Ya, seperti itu. Ya. Termasuk kejombloan juga kalau dibiarkan. Ya, makanya tidak boleh, ya, tidak boleh. Ya. Iya betul ini. Ya. Allah katakan fankihul ayama minkum, ya, nikahkan orang sendirian. Ya. Karena tidak boleh memang terlalu lama. Ya. Ya, jadi jangan disepelekan itu. Ya. Karena pasti ada yang rusak. Ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Laki-laki maupun perempuan. Begitupun bahkan dalam syariat kita ada namanya ihyaul mawat, ya, menghidupkan yang mati. Ya. Apa yang mau dihidupkan? Jangan sembarang dipikir, ya. Kalau mati tidak bisa hidup lagi. Nah, maksudnya ihyaul mawat itu adalah tanah yang kosong, ya, tanah yang tidak termanfaatkan. Ya, itu kalau tidak ada pemiliknya maka dibolehkan untuk digarap. Ya, nah, nanti kemudian hitung-hitungan, kalau ada yang klaim baru hitung-hitungan. Tapi hukum asalnya tidak boleh ada tanah yang tidak termanfaatkan. Ya, kecuali kalau di padang pasir, ya, atau silahkan itu, ya, tentu ada hal, melihat, ya, kepentingannya, ya, termasuk hutan-hutan, ya, itu dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan boleh dimanfaatkan, tapi kalau tidak dimanfaatkan jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Jadi itu namanya at-tawazun al-kauni. Ya, begitupun makanan ini jangan sampai kita puasa terus, ya, saking tawaduknya, ya. Ya. Kan ada yang datang kepada Nabi, ya. Ya. Dia mau, inilah asumanna wala uftir. Saya mau puasa dan tidak mau buka, ya, tidak mau berbuka. Maksudnya mau setiap hari. Ya. Rasulullah larang, tidak boleh begitu. Nah, jangan juga berlebihan ketika makan, ya. Nah, begitu tawazun al-kauni, ya, berimbang, ya. Kebutuhannya sesuai dengan, ya, kaunnya. Ya. Kemudian, ya, i'tidal fil istihlak, ya, juga dari aspek apa, sumber-sumber daya, bagaimana kita menggarap sesuatu juga kita harus i'tidal, ya, apa namanya, adil atau seimbang, ya. Kemudian wa'i wal islah al-ijtimai, ya, bagaimana kita menyebarkan, ya, itu tadi fungsi dakwah, ya, menyebarkan kesadaran, mengajak orang untuk sadar dalam persoalan-persoalan seperti ini. Ya, dimulai dari, kalau kita katakan, ya, saya cuma punya 10 orang, ya, mutarabbi yang bisa saya ajak, tidak apa-apa, dikali banyak, ya. Ya, makanya harus berpikir kali-kali, ya. Jangan selalu berpikir sendiri, ya. Iya, kita kali banyak, ya. Tarbiyah di sebelah, ya, halaqah di sebelah, majelis taklim, ya, kita ajak para duat untuk sama-sama menyadarkan umat terkait dengan persoalan kebencanaan ini, ya. Dan juga adalah bagaimana memfokuskan ta'ziz al-janib al-imani, fokus pada aspek iman, ya, aspek iman. Jadi kadang kita ini selalu berhitung tentang kebencanaan, berhitung pada sebab lingkungannya saja. Oh, ini karena hutan yang gundul, selesai, ya. Oh, ini karena sungai, aliran sungai yang dihambat, yang disumbat, ya. Oh, ini di perkotaan drainase ini. Kita hanya fokus pada persoalan-persoalan, ya, teknis atau pembangunan yang sifatnya fisik. Oh, ini karena buang sampah sembarang tempat, ya. Yang lebih penting daripada itu adalah janib imani, ya, tentang akhlak kita, tentang iman kita, tentang ibadah kita. Ini dulu yang kita bangun, kesadaran-kesadaran seperti itu. Kalau muncul kesadaran seperti itu, baru kemudian, ya, insya Allah akan lebih mudah untuk, ya, menyadarkan dari aspek, ya, lingkungan tadi. Karena orang yang takut kepada Allah pasti takut terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, dan juga ikhwas sekalian, al-iman ya juga yuzidul basirah fi fahmil ahdas. Ya, harusnya iman kita itu ketika melihat bencana-bencana seperti ini justru makin melek. Ya, makin apa? Makin terbuka hati kita melihat bencana-bencana seperti ini. Jangan sampai kita ini melihat bencana lewat saja begitu. Ya. Ya, lalu kemudian tidak ada pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, ini waqafat atau sebuah renungan bagi kita semua agar supaya ya apa yang terkait dengan yang kita alami dan semoga tidak terjadi pada diri kita, meskipun kita tetap waspada karena di pengalaman-pengalaman sebelumnya terjadi. Ya, sudah bertahun-tahun banjir di Makassar ini belum tertangani dengan baik. Ya, selalu saja ada musibah meskipun tidak sampai ya ada jiwa yang tertelan juga ya, cuma tidak sama dengan bencana-bencana yang ada di wilayah yang lain. Dan kalau kita melihat ya juga para ulama kita memberikan nasihat-nasihat ya dan contoh-contoh ya, khususnya para khalifah khulafaul muslimin, khulafaur rasyidin ya, di mana mereka memberikan contoh-contoh bagaimana menyelesaikan persoalan ini dari aspek ya policy, kebijakan ya. Ya, misalnya sampai ada ya, mohon maaf, bukan berarti kita menganggap ya para khulafa ini keluar dari syariat, tidak, tapi ada beberapa syariat yang diringankan ya, meskipun itu bersifat sementara ya. Ya, saking pentingnya menyikapi hal-hal seperti ini ya. Kalau kita tidak bahkan ya melanggar syariat ya demi untuk ya mendapatkan ya hal-hal yang sifatnya duniawi ya, banyak ya. Di antaranya amul majaah ya, tahun kelaparan ya. Tahun kelaparan itu pernah di zaman Umar bin Khattab ya. Beliau itu sampai tidak menghukum orang-orang yang mencuri ya. Ya, mencuri kan potong tangan ya. Ya, itu tidak sampai dihukum potong tangan. Ya, ada hukumannya tapi tidak sampai potong tangan ya. Dan juga beliau tidak lagi memungut zakat ya, tapi zakat itu silakan dibagi sendiri ya. Ya, dibagi sendiri. Jadi dulu ada amil zakat yang mengumpulkan zakat lalu kemudian disimpan di Baitul Mal ya, lalu disalurkan ya. Namun ya kemudian di zaman Umar bin Khattab beliau ya keluarkan kebijakan untuk silakan membayar zakat langsung. Ya, juga beliau mengeluarkan kebijakan penghentian ekspor ya. Ya, mengeluarkan kaum muslimin ya keluar ya kebijakan ekspor. Jadi dulu ada ekspor impor juga. Tapi kebijakan ekspor tidak boleh dilakukan ya, tidak boleh lagi dilakukan ekspor, yang ada adalah distribusikan ke wilayah-wilayah kaum muslimin. Itu hari paceklik ya, tahun di mana ya, banyak hal-hal yang perlu dipikirkan oleh beliau. Bahkan tadi khususnya adalah haddus syariqah, hukum potong tangan itu diringankan berupa penjara atau saya lupa apa. Intinya bukan potong tangan ya, karena kita pahami bahwa mereka kelaparan ya. Jadi ada fleksibilitas ya dari aspek politik ya tentu saja, atau kekuasaan. Bukan itu ijtihad para ulama, para khulafa ya, ijtihad para khulafa. Dan masih banyak lagi, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan ya, semuanya pernah memberikan kebijakan-kebijakan seperti itu. Nah, kita berharap juga ya dari kesempatan ini kepada para pemimpin-pemimpin kita ya untuk memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita khususnya yang sedang tertimpa musibah saat ini ya, termasuk dalam hal ini adalah menyadari bahwasanya ya hal utama yang harus Anda introspeksi adalah kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan ya, kebijakan-kebijakan merusak lingkungan ya, termasuk dalam hal ini kalau memang kebijakan itu mau mengatur rakyat kecil, silahkan dalam rangka untuk menjaga lingkungan kita sehingga tidak menjadi penyebab datangnya bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini adalah para duat kita mengingatkan untuk senantiasa menasehati ya kaum muslimin, baik itu yang terdampak bencana ataupun yang tidak ada bencana di dalamnya, agar supaya berhati-hati dari azab Allah Subhanahu wa taala ya, dengan meluruskan kembali ya perilaku-perilakunya, memperbaiki yang rusak dan memberikan contoh-contoh bahwa ini sudah terjadi dari zaman ke zaman ya. Allah Subhanahu wa taala murka dengan perbuatan kita, wal iazubillah. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sekali lagi ya, masih banyak poin-poin yang perlu untuk kita sampaikan di kesempatan ini, namun inilah yang
bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, mungkin ada hal-hal yang salah dalam penyampaian kami, mohon